التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiah, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita semua untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan insyaallah umur kita semua dipanjangkan oleh Allah dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang terus kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh dan jemaah majlis Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita di dalam sirah kitab perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengingat bahwasannya kita sudah memasuki bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 4 daripada bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Jadi kurang lebih mungkin 2 bulan lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Bulan Rajab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang Allah Ta'ala haramkan atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram. Dinamakan bulan haram karena Allah Ta'ala haramkan di dalamnya untuk umat Islam melakukan perperangan. 3 berurutan dan 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa dilarang berperang? Karena mulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu musimnya wong berangkat haji. Jadi tidak boleh berperang. Takut kaget mengganggu orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dilarang berperang, tidak boleh. Haram hukumnya berperang. Kemudian kenapa Rajab juga termasuk bulan haram untuk berperang? Karena bulan Rajab sebagai bulan orang muslim melaksanakan ibadah umrah.
Kebanyakan dulu orang-orang Arab terdahulu itu umrohnya di bulan Rajab, bulan Sya'ban sama bulan Ramadan. Karena kita ketahui bulan Ramadan itu kalau kita melaksanakan umroh Bapak Ibu dikatakan pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada yang umroh di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada kalau kita umroh di bulan-bulan lain. Cuman agak mahal biasanya. Kalau umroh di bulan Ramadan itu bisa-bisa lebih daripada harga kita umroh di bulan-bulan biasa. Bisa kadang 2 kali lipatnya. Tapi sesuai dengan keutamaannya yang Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan itu setara ataupun bisa menyaingi ataupun sama pahalanya seperti orang yang ibadah haji. Jadi itu dinamakan bulan haram karena dilarang untuk berperang dan juga dilarang untuk berbuat zalim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Berbuat zalim kepada orang lain dan berbuat zalim kepada diri sendiri. Jadi itu betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram dan salah satunya yaitu bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab Nabi Muhammad SAW beliau ketika sudah masuk memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan tahun lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita minta kepada Allah terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta juga pada tahun ini doa yang sama agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan tahun ini dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita banyak-banyak doa, Allahumma barik lana fima rozak, bukan. Kalau langsung nak makan lah itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan Allahumma barik lana fima rozaqtana kage. Belum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh hari ini Bapak Ibu disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah masuk bulan Rajab. Kemudian Rajab ini kata para ulama syahrul istighfar, bulannya kita banyak minta ampun kepada Allah untuk membersihkan diri kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Jadi banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan lafaz-lafaz tertentu, boleh juga dengan lafaz yang kita bisa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih misalkan. Boleh juga Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau amaliyah para ulama itu menyebutkan dengan lafaz Rabbighfirli warhamni wa tub alayya dibaca sebanyak 70 kali selepas sholat 5 waktu. Sebagaimana Nabi pernah mengajarkan bahwasannya beliau itu istighfarnya dalam satu hari sebanyak 70 kali. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, beliau adalah Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah daripada perbuatan dosa. Tapi beliau Nabi Muhammad tidak pernah lupa ataupun tinggal untuk membaca istighfar sebanyak 70 kali dalam satu harinya.
Jadi ini sebagai pengingat untuk kita. Nabi Muhammad masih galak istighfar, bagaimana kita yang penuh dengan dosa, khilaf, kesalahan. Terkadang kita tanpa mengetahui kita sudah terjerumus kepada perbuatan dosa, dan kita jarang-jarang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di bulan Rajab, di bulan-bulan berikutnya juga kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jadi kalau untuk lafaz khusus di bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali selepas sholat 5 waktu. Itu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Rajab Allah bukakan sebesar-besarnya pintu maaf dan pintu ampunan bagi seluruh umat manusia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab juga adalah bulannya untuk kita memperbanyak puasa. Karena bulan haram atau bulan-bulan haram itu puasa paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada puasa tertentu di bulan Rajab, tapi puasanya hitungannya menjadi sunnah karena kita berpuasa di bulan-bulan haram. Jadi boleh kita nak berpuasa ataupun memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nak dari tanggal 1 ya silahkan, nak ngambil Senin Kamis juga ya silahkan. Pokoknya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah kaget kalau di bulan Sya'ban lain lagi hitungannya. Kita tidak boleh istilahnya sering-sering puasa kecuali puasanya dimulai dari awal kalau di bulan Sya'ban, karena untuk persiapan masuk di bulan suci Ramadan. Jadi ada hukumnya, tidak boleh kita mulai puasa Sya'ban itu di pertengahan, tidak boleh. Jadi harus di awal atau dibarengi dengan hari sebelumnya. Kalau dia puasa tanggal 15 Sya'ban, maka dia harus puasa juga di tanggal 14, ataupun dia puasa juga di tanggal 16. Jadi harus gandeng puasanya, ataupun bertepatan dengan hari-hari yang mulia. Jadi Pak Ustadz, kalau kami puasa tanggal 15 boleh tak? Boleh, karena itu bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban. Memang sudah ada anjurannya puasa di tanggal 15. Tapi setelah tanggal 15, kalau nak terus puasa harus digandeng dengan tanggal-tanggal sebelumnya. Itu menjadi ketentuan untuk kita kalau nak berpuasa di bulan Sya'ban. Atau kalau dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, boleh di bulan Sya'ban walaupun di tanggal-tanggal akhir boleh. Atau dia punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid atau Ayyamus Sud, tanggal 27, 28, 29 ataupun 28, 29, 30 boleh misalnya. Jadi penghujung akhir tidak dianjurkan kita berpuasa pada bulan Sya'ban, karena itu jatuhnya kaget hari keraguan-raguan. Ada yang sudah mulai puasa, ada juga yang belum mulai puasa. Itu nanti dibahas tentang permasalahan puasanya dewek. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 amaliyah kita di bulan Rajab ini banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah, dan juga banyak-banyak berpuasa. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, khususnya di bulan-bulan mulia, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pengajian kita kemarin pada pembahasan sirah Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah bahas tentang akhir daripada perang Khaybar. Datang salah seorang sepupu Nabi Muhammad SAW yang sudah lama hijrah ke kota Habasyah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, bersama dengan rombongan orang-orang Yaman dan bersamaan dengan istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Habibah.
Kemudian setelah kejadian itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah yang namanya Fadak, minta kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Fadak untuk menyerahkan diri dan patuh kepada keputusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun warga kota Fadak atau daerah Fadak minta perdamaian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga membiarkan harta-harta mereka bersama mereka. Jadi tetap mereka tunduk, tapi minta kepada Nabi Muhammad agar harta mereka tidak disita. Nah, tanah Fadak ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu merupakan tanah kepemilikan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sepanjang umur beliau, itu beliau cuman punya tanah di daerah Fadak. Nah, Fadak itu daerah yang tidak jauh daripada kota Madinah. Nah, tanah di sana kepemilikan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat, tanah Fadak ini diminta oleh Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi itu cuman punya tanah sikok. Nabi cuman punya tanah sikok. Nah, kalau kita yang punya tanahnya banyak, alhamdulillah. Aku banyak tanah Pak Ustadz di belakang rumah. Tanah apa? Ya tanah banyak di belakang rumah. Maksudnya tanah bidang sepetak. Nah, Nabi itu cuma punya sikok, namanya tanah Fadak. Fadak. Nah, itu ketika Nabi wafat diminta sama putri beliau haknya, hak tanah Fadak itu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Siti Fatimah, ayahmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, inna ma'asyiral anbiya la nuwarrithu ma taraknahu sadaqatan. Wahai Siti Fatimah, kata ayahanda engkau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta, tapi seluruh harta kami itu menjadi sedekah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Siti Fatimah itu sepeninggalan Nabi Muhammad, beliau tidak punya apa-apa, masuk kategori wong yang ya agak susah lah. Termasuk juga Sayyidina Ali suaminya tidak berduit nian dan juga tidak terlalu berkecukupan, pas-pasan baik kadang kurang. Maka Siti Fatimah minta tanah punyanya Nabi yang ada di Fadak, tapi tidak diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena memang tanah tersebut menjadi tanah warisan untuk umat Islam, hitungannya menjadi sedekah. Nah, dari permasalahan inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara Siti Fatimah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada sedikit pergeseran, ada sedikit ketidakakuran. Ya biasa be manusiawi. Dari zaman Nabi masalah tanah itu bermasalah. Dari zaman Nabi. Itu juga zaman-zaman sekarang kalau sudah urusan warisan pasti bermasalah. Jangankan sama wong lain. Jangankan sama wong lain, sama beradean be kadang-kadang jadi masalah. Bukan masalah kadang, sampai-sampai kadang maaf jadi pertumpahan darah gara-gara urusan warisan. Nah, anak keturunan yang berebut warisan sampai-sampai kadang putus silaturahim dan kadang-kadang juga sampai bermusuhan, itu hartanya tidak akan menjadi keberkahan. Kedua orang tuanya yang sudah di alam kubur sana menderita, bukan dia berbahagia. Aku ninggalkan harta, aku sudah meninggal, yang di pucuk sana berebutan.
Jadi tidak menjadi keberkahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cak mana Pak Ustadz kalau ada harta warisan, serahkan kepada hukum syariat yang berlaku sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngatur permasalahan waris itu panjang. Di dalam Al-Qur'an itu Allah jelaskan panjang lebar. Salah satu permasalahan di dalam Al-Qur'an yang Allah jelaskan dengan panjang lebar lengkap dari A sampai Z, dua permasalahan. Pertama permasalahan waris, kedua permasalahan hutang. Itu paling lengkap di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan. Hampir-hampir satu halaman. Itu cuman bahas masalah warisan sama bahas masalah hutang piutang. Karena Allah tahu sejatinya umat manusia ini kalau sudah berurusan dengan harta pasti ribut. Walaupun mereka itu kadang-kadang ya masih saudara, masih sedara. Gara-gara permasalahan warisan kadang beributan, kadang tidak akoran, kadang bermusuhan, tidak berteguran, putus silaturahim. Lebaran tidak galak lagi ke rumah, tidak galak lagi tegur sapa, kalau ketemu berpaling muka. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara permasalahan sengketa di dalam harta waris. Nah jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang ditinggalkan harta waris, dan kita tahu wong tua kita sudah meninggal, banyak meninggalkan harta, kita jangan sampai beributan di pucuk sana. Kita akor-akorlah, serahkanlah hukumnya kepada hukum syariat yang berlaku, bawa kepada, kalau sekarang ini mungkin bawa kepada pengadilan apa cak mano lah. Karena di dalam Al-Quran itu sudah ada aturannya masing-masing, sekian-sekiannya sudah ada kalau lengkap. Istri dapat berapa, anak lanang dapat berapa, anak betina dapat berapa, bapak dapat berapa, ibu dapat berapa. Itu sudah ada bagiannya galau-galau, jangan sampai berebutan. Ada orang pernah bertanya, Pak Ustadz boleh tak kalau harta waris itu bagi rato? Bagi rato-rato galau, beradikannya ada 10, harta baknya ada 1 M, masing-masing bagi 100 juta. Boleh kalau sepakat. Kalau sepakat galau 10 beradik itu sepakat galau-galonya. Kalau ada sikok be yang tidak sepakat tak boleh. Sikok be tidak sepakat tidak boleh. Kalau 10 wong itu sepakat galau-galau itu baru boleh bagi rato. Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Al-Quran ataupun syariat Islam, boleh-boleh baik. Tapi harus setuju galau-galau. Sikok be tidak setuju, maka tidak boleh dibagi rato, karena memang setiap bagian itu ada lebih ada kurangnya. Contohnya kalau perempuan itu sedikit dapatnya, kalau lanang banyak. Jadi belum tentu lanang galak negosiasi dengan hartonya kepada saudari perempuannya, belum tentu. Tidak seluruh wong galak. Kadang juga anak lanang itu butuh banyak pengeluaran, dia nak membiayai istrinya, anak-anaknya, terkadang juga keponakannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang lebih adil melainkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tunduk dengan apa yang telah Allah tetapkan, dengan apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Qur'an tentang permasalahan waris. Jadi Siti Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar ada sedikit pergesekan gara-gara harta warisnya Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah minta, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak memberikannya, karena sejatinya para nabi itu tidak mewariskan harta. Para nabi tidak mewariskan harta. Tapi apa yang mereka wariskan? Innama nuwarrithu ilman, kata para nabi, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami para nabi ini tidak mewariskan harta, tapi kami mewariskan ilmu. Barang siapa yang pengen mendapatkan warisan para nabi, maka banyak-banyaklah mencari ilmu. Makanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ke pasar, kemudian ngumumkan di pasar,
Wahai penduduk pasar, wahai wong-wong pasar, harta warisan Nabi lagi dibagi-bagikan di masjid. Jadi Abu Hurairah ngomong, harta warisan Nabi lagi dibagi-bagikan ke masjid. Pikir wong-wong pasar tuh hartonian. Akhirnya wong pasar tuh tutup galau pergi ke masjid galau-galau. Gara-gara dengar Abu Hurairah ngomong harta Nabi lagi dibagi-bagikan ke masjid. Tutup galau-galau pergi ke masjid, pas nengok cuman ada majelis-majelis taklim. Ya, ada majelis taklim ya. Sudah sampai sana ada Abu Hurairah, mana harta Nabi Muhammad yang nak dibagikan. Nah inilah ujinya. Inilah harta Nabi yang nak diwariskan. Kamu ini sepeninggalan Nabi tidak lagi duduk di majelis taklim. Jadi dengan cara seperti ini agar kalian ini, kata Abu Hurairah, bisa lagi kembali duduk di majelis taklim mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang mungkin aktif, konsisten, istiqomah, pengajian setiap subuh, itu sedang menimbah ataupun mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kata Nabi, kalau sudah nak ngembek warisan aku jangan tanggung-tanggung, embeklah nian, embeklah dalam jumlah yang banyak, jangan sedikit-sedikit kita ngembek harta warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa diwariskan Nabi. Kita sebagai pewaris Nabi, orang-orang yang menuntut ilmu, yang selalu belajar, yang selalu duduk di dalam majelis-majelis taklim, maka kita termasuk orang-orang yang mulia yang menampung warisan-warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para nabi tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Kemudian setelah kejadian itu Bapak Ibu, ada beberapa sahabat, belum sahabat, ada beberapa orang Quraisy. Di sini di tahun ke-7 juga banyak utusan-utusan perang. Kita ringkas baik karena pendek-pendek. Dan salah satu kejadian yang penting juga di tahun ke-7 Hijriah ini, salah seorang yang dulunya merupakan musuh Islam, dia masuk Islam, yaitu Sayyidina Khalid ibnul Walid. Itu masuk Islam pada tahun ke-7 daripada Hijriah. 3 orang daripada pemuka Quraisy, yang mana mereka itu sepak terjangnya di dalam perperangan lumayan berbahaya. Akhirnya dengan harapan kebaikan daripada Nabi Muhammad SAW, 3 orang ini masuk Islam. Yang pertama yaitu Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, dan ketiga Uthman bin Talha. Ini 3 wong ini ahli berperang galau-galau Bapak Ibu. Ada yang ahli strategi, ada ahli berpedang, ada juga ahli berkuda. Jadi keislaman mereka ini sangat membuat Nabi Muhammad SAW senang bahagia. Karena kaget ke depannya Bapak Ibu, kalau kita tengok mulai daripada Khalid bin Walid dan Amr bin As ini sepak terjangnya di dalam perperangan-perperangan dan penaklukan-penaklukan kota negeri Syam itu sangat luar biasa. Jadi mereka sangat ada bagian-bagian di dalam penaklukan-penaklukan negeri Syam dan juga negeri Persia. Jadi memang sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Khalid bin Walid itu mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu langsung Nabi Muhammad yang menjuluki Khalid bin Walid. Nah ketika Khalid bin Walid masuk Islam, itu beliau langsung minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, selama ini aku sering memerangi engkau, aku sering mengacaukan Islam, aku sering memusuhi Islam. Ya Rasulullah, aku minta maaf atas segala sesuatu yang pernah aku perbuat. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, al-Islamu yaqta'u ma qablah, atau al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memutuskan dan menghapuskan seluruhnya sebelum Islam.
apapun yang sudah diperbuat oleh Khalid bin Walid sebelum Islam, ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka keseluruhan yang pernah dia perbuat walaupun itu sejatinya memusuhi Islam, itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong yang baru masuk Islam itu Bapak Ibu tidak membawa apa-apa, bersih dia, tidak membawa dosa, dia suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya Nabi langsung mengatakan, wahai Khalid, tidak jadi masalah ketika engkau sudah masuk Islam, maka Allah sudah mengampuni ataupun menghapuskan seluruh yang pernah engkau perbuat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fasurra bihim alaihi salatu wassalam sururan aziman. Rasulullah sangat bahagia dengan keislamannya Khalid, sampai-sampai beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi hadaka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan engkau wahai Khalid hidayah. Hidayah di tangan Allah, tapi usahanya boleh melalui perantara kita. Kita menjadi pintu-pintu hidayah bagi orang-orang yang hendak mengenal agama Islam ataupun hendak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah ini masih lebih ini, kalau datang ini bisa untuk ada lebih 4 ini, silakan netizen ambil. 8 orang penonton ini. 8 orang penonton, nah masih ada 4, ambil aja. Bila Ya ada yang makan itu, udah dapat satu porsi. Ini konten makan lah.
Sama. Sama. Apa dah? Apa? Tak aman. Kemana usahanya? Lampung. Belum pelanjang. Ini sibuk. Dan terakhirnya pas dia kasih tahu itu belum dibalas, belum ditengok. Di masih sibuk kayak enak. Anak ini kuliah di Jawa. Iya. Yang Tino, cowok juga kuliah di situ. Taris. Nambah. Ada sahabat Nabi Al-Qoqo tuh ya. Ya. Sahabat Nabi namanya Al-Qoqo. Qoqo namanya Al-Qoqo. Terus bandingannya di kapan di perang tuh, dia dewek tuh bandingnya 1.000 prajurit. Nah, kau baca lagi kau. Makanya apa nih kan ahli sejarah maksudnya. Dia tuh kalau perang tuh dia tuh dewean bandingan 1.000 wong. Pula hatam tetap dulu yakin pernah aku dengan apa. Nah, makanya kau pula ada belum khatam kan kau itu. Ada sahabat Nabi namanya Al-Qoqo. Dia tuh enggak namanya Al-Qoqo namanya. Pokoknya adalah Al-Qoqo namanya itu. Jadi dia tuh istilahnya penjahat tuh mendengar nama dia lari galau. Akhirnya dia masuk ke Madinah, nyingok akhlak Nabi itu. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, terus apa kata Nabi apa? Disuruh ini kata Nabi. Kata Nabi sudah kau latih pasukan dan dia yang melatihnya. Adalah Jalan ya. Jadi itu akhirnya dia website itu sama nanti disuruh melakukan pasukan. Ya untuk potongan videonya ada di TikTok ini nanti bisa banding 1.000 prajurit. dengarkan sampai Ada kita semua. Ada.